Perkenalkan, nama saya Damayanti Novarina Site dari grup KA20D. Di sini saya akan membahas soal serta menjelaskan bagaimana cara mengisi formulir SPT tahunan, pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Nah, SPT tahunan itu terdiri dari 3 lembar, yaitu formulir induk, lampiran pertama, dan lampiran kedua. Jadi untuk mengisi formulir induk, kita harus terlebih dahulu mengisi lampiran pertama dan lampiran kedua. Di sini saya sudah mempunyai contoh soal yang akan kita masukkan ke dalam SPT tahunan, yang dimana Tuan Stephen William status menikah, mempunyai 2 orang anak, bekerja di PT Wings sejak tahun 2021. Stephen William memiliki NPWP pribadi, sehingga diwajibkan mengisi SPT tahunan. Berikut data diri dari Tuan Stephen William. NPWP-nya yaitu 04528022976002. Terlebih dahulu kita mengisi data diri ini ke dalam formulir induk. Di sini kita terlebih dahulu memasukkan nomor NPWP dari Tuan Stephen William, yang dimana nomor NPWP-nya adalah 04 512 802 2976 002. Kemudian kita masukkan nama wajib pajaknya yaitu Stephen William. Kemudian kita masukkan pekerjaan dari wajib pajaknya yaitu karyawan swasta. Kemudian kita masukkan nomor teleponnya. 2081 00231 671. Setelah selesai memasukkan data diri di lampiran induk, selanjutnya kita akan mengisi lampiran yang pertama. Pada lampiran pertama ini, sama seperti tadi, kita harus memasukkan nomor NPWP dan nama wajib pajaknya. Di sini saya akan mengcopy saja. Nomor NPWP-nya dan wajib pajaknya. Kemudian pada bagian A, penghasilan neto dalam negeri lainnya, di sini kita lihat apakah wajib pajaknya mendapat bunga, royalti, sewa, penghargaan atau hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengembalian harta atau penghasilan lainnya. Di sini dapat kita lihat dari informasi tambahan yang di soal tadi. Kita lihat di informasi tambahan yang di soal. Pada tahun 2021, Stephen William menerima hadiah atau penghargaan sebesar 8 juta. Jadi, pada bagian penghargaan dan hadiah, kita ketikkan nominalnya 8 juta. Kemudian kita lihat lagi informasi tambahannya. Di sini, pada akhir tahun 2021, Stephen William menjual mobil Avanza dengan harga 120 juta. Maka, pada keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, kita ketikkan 120 juta.
Kita lihat lagi informasi tambahannya. Jika sudah selesai, kita jumlahkan untuk total di bagian A. Nah, untuk bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, di sini kita lihat lagi dari informasi tambahan tadi. Apakah dia mendapatkan bantuan atau warisan, bagian laba anggota perseroan, atau yang lainnya. Kita lihat dari informasi tambahan yang tadi. Di sini Tuan Stephen William pada tahun 2021 menerima pembagian warisan sebesar 10 juta. Jadi kita buat pada bagian warisannya nominalnya 10 juta. Kita ketikkan 10 juta. Kita lihat lagi informasi tambahannya. Tidak ada. Kemudian kita buat 10 juta. Di bagian C tidak ada, jadi kita lanjut ke lampiran yang kedua. Selanjutnya, pada lampiran yang kedua di sini sama seperti yang tadi, kita masukkan nomor NPWP-nya dan nama wajib pajaknya. Di sini saya akan kopikan saja. Kemudian pada bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final, jika tidak ada di informasi tambahan bisa kita kosongkan. Kemudian pada bagian B, harta pada akhir tahun. Di sini kita lihat dari informasi tambahannya adalah pada akhir tahun 2021, harta yang dimiliki oleh Tuan Stephen William berupa tanah tempat tinggal seluas 500 meter persegi senilai 100 juta rupiah. Maka kita masukkan tanah tahun perolehan 2021, kemudian harga perolehannya adalah 100 juta rupiah. Selanjutnya kita lihat di informasi tambahan. Di sini ada rumah tempat tinggal seluas 200 meter persegi senilai 200 juta rupiah. Kita masukkan tahun perolehan 2021 dengan harga 200 juta rupiah. Selanjutnya kita totalkan harga perolehan dari harta pada akhir tahunnya senilai 300 juta rupiah. Selanjutnya pada bagian C, kewajiban atau utang pada akhir tahun. Jika ada di informasi tambahan bisa kita masukkan, jika tidak ada kita kosongkan saja. Pada bagian D, daftar susunan anggota keluarga, kita masukkan nama-nama anggota keluarga dari Tuan Stephen William. Selanjutnya, jika sudah selesai mengisi lampiran yang pertama dan lampiran yang kedua, maka sekarang kita dapat mengisi lampiran induk. Kita lihat poin yang pertama, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Kita kembali ke soal. Dalam soal, data penghasilan Tuan Stephen William selama tahun 2021 adalah sebagai berikut. Gaji pokoknya adalah sebesar 9.500.000 per bulan. Kemudian tunjangan makan dan transport sebesar 300.000 per bulan. Selain itu, PT Wings mengikut sertakan karyawannya dalam program Jam Sostek. Besarnya premi yang dibayarkan ke PT Jam Sostek adalah sebagai berikut. Premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 2%, premi jaminan kematian sebesar 4%.
Kemudian kita masuk ke dalam perhitungannya, maka gaji pokok adalah sebesar 9.500.000, kemudian uang makan dan transport 300.000. Ini kita jumlahkan, maka dapat hasilnya 9.800.000. Itu adalah penghasilan bruto. Kemudian kita mencari biaya jabatan. Biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto. Maka 5% dikalikan penghasilan bruto. Dapat hasilnya 490.000. Kemudian iuran JKK 2%. Maka 2% dikali 9.800.000. Dapat hasilnya 196.000. Kemudian iuran JKM 4% dikali 9.800.000. Maka dapat hasilnya sebesar 392.000. Maka kita jumlahkan. Totalnya adalah 1.078.000. Kemudian kita kurangkan penghasilan bruto dikurang iuran JKM, iuran JKK, dan biaya jabatan tadi. Maka 9.800.000 dikurang 1.078.000. Maka dapat hasilnya 8.722.000. Itu adalah penghasilan neto dalam 1 bulan. Kemudian jika ingin mencari penghasilan neto dalam setahun, tinggal kita kalikan 12. Maka 12 dikali 8.722.000. Maka dapatlah 104.664.000 penghasilan neto selama 1 tahun. Maka kita masukkan ke dalam SPT tahunan 104.664.000. Kemudian poin yang kedua, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Ini kita lihat dari lampiran yang pertama. Jumlah bagian A sebesar 128 juta. Maka kita ketikkan 128 juta. Kemudian, poin yang ketiga, penghasilan neto luar negeri. Ini tidak ada, maka kita kosongkan saja. Kemudian, poin yang keempat, jumlah penghasilan neto 1 tambah 2 tambah 3. Maka kita jumlahkan. Maka kita jumlahkan 104.664.000 ditambah 128 juta. Maka hasilnya adalah 232.664.000. Selanjutnya, poin yang kelima, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Ini tidak ada, maka kita kosongkan. Poin yang keenam, karena jumlah zakatnya tidak ada, maka hasilnya ini tetap. Maka tetap dia 232.664.000.
Kemudian pada bagian B, penghasilan kena pajak, di poin ke-7 penghasilan tidak kena pajak. Di sini kita silang kawin karena Tuan Stephen sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Kemudian kita cari perhitungan PTKP untuk Tuan Stephen. WP-nya adalah sebesar 54 juta. Kemudian WP kawinnya adalah sebesar 4.500.000. Karena dia mempunyai 2 anak, maka 9 juta untuk 2 orang anak. Kemudian kita jumlahkan. Maka PTKP-nya adalah sebesar 67.500.000. Maka kita kembali ke SPT. Di sini kita buat 67.500.000. Kemudian untuk poin yang ke-8, penghasilan kena pajak adalah 6 dikurang 7. Berarti 232.664.000 dikurang 67.500. Maka penghasilan kena pajaknya adalah 165.164.000. Kemudian untuk poin yang ke-9, PPh terutang, kita buat lapisannya atau perhitungannya adalah 5% dikali 50 juta, kemudian 15% dikali 115.164.000. Maka kita jumlahkan lapisannya. Maka PPh terutangnya adalah 19.774.600 rupiah. Kita masukkan ke dalam SPT tahunannya di poin yang ke-9. Rp19.774.600. Kemudian untuk poin yang ke-10, pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan, kita kosongkan saja. Kemudian poin yang ke-11, jumlah PPh terutang 9 ditambah 10. Maka hasilnya tetap Rp19.774.600. Kemudian untuk poin yang ke-12, ini kita kosongkan saja. Kemudian untuk poin yang ke-13, kita beri tanda silang pada bagian A yang dimana PPh yang harus dibayar sendiri. Selanjutnya, poin yang ke-13 adalah 11 dikurang 12. Maka hasilnya tetap 19.774.000. Kemudian untuk poin yang ke-14 kita kosongkan saja dan poin yang ke-15 kita kosongkan. Selanjutnya poin yang ke-16 adalah 13 dikurang 15. Maka hasilnya tetap 19.774.000.
Kemudian pada bagian bawah pernyataan di sini pada bagian wajib pajak kita beri tanda silang. Kemudian kita masukkan tanggalnya yaitu kemudian kita masukkan nama lengkap dari wajib pajaknya yaitu Stephen William. Selanjutnya kita masukkan nomor NPWP-nya. Sini saya akan mengkopikan saja. Kemudian pada bagian ini sisihkan tanda tangan dari wajib pajak tersebut. Demikianlah cara mengisi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi beserta perhitungan pasal 21. Lebih kurangnya saya minta maaf. Terima kasih.